Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Azuri dengan NIM 230422006 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan pada pertemuan 5, yaitu strategi kewirausahaan dan etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama, strategi pengelolaan usaha. Berbisnis tak cukup hanya modal untung-untungan saja. Lebih dari itu, sifat profesional dalam bekerja dan pantang menyerah haruslah menjadi pegangan yang tertanam kokoh pada jiwa-jiwa entrepreneur. Ada pola manajemen dan strategi usaha yang harus dipelajari, dipraktikkan, lalu terus-menerus dievaluasi. Manajemen usaha atau business management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, staf, dan mengendalikan kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistematik, koordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Perencanaan usaha mempunyai dua fungsi penting, yaitu yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan dua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Perencanaan bisnis memuat sejumlah topik yang meliputi yang pertama, ringkasan eksekutif, 2, pernyataan misi, 3, lingkungan usaha, 4, perencanaan pemasaran, 5, tim manajemen, 6, data finansial, 7, aspek-aspek legal, 8, jaminan asuransi, 9, orang-orang penting, 10, pemasok, dan yang ke-11, risiko. 2. Teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen yang menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar. 2. Memilih pasar sasaran khusus. Materi ketiga yaitu strategi pemasaran bagi usaha baru. Pertama, penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan periklanan. 2. Pengembangan pasar, peningkatan penjualan dengan pengenalan produk pada pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk, modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat yaitu segmentasi pasar, pemasaran produk berdasarkan segmennya. Selain itu, adapun teknik pengembangan usaha baru yaitu pengembangan skala ekonomis dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem, distribusi, dan tempat usaha, serta perluasan cakupan usaha dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sekarang diproduksi atau diversifikasi, serta teknologi yang berbeda. 4. Strategi pengembangan usaha. Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Antaranya yaitu yang pertama, misi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. 2. Tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan dengan sebaiknya, diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Ketiga, strategi.
Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. Keempat, kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya. Kelima, etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan, yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selain etika, yang tidak kalah pentingnya dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer, ada 3 tingkatan norma etika, yaitu pertama hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur standar perilaku minimum. 2. Kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam organisasi dalam mengambil keputusan sehari-harinya. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga yaitu moral. Sikap mental individual. Sikap mental individual sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individual biasanya berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Kebijakan dan aturan perusahaan sangat penting terutama untuk membantu mengurangi dan mempertinggi pemahaman karyawan tentang etika perilaku. Materi ke-6, prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Menurut pendapat Michael Joseph Horn yang dikutip oleh Zimmerer, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku. Yang pertama yaitu kejujuran. Yang kedua integritas. Yang ketiga yaitu memelihara janji. Yang keempat yaitu kesetiaan. Kelima kewajaran atau keadilan. Yang enam suka membantu orang lain. Yang ketujuh yaitu hormat kepada orang lain. 8. Warga negara yang bertanggung jawab. Yang kesembilan mengajar keunggulan. 10. Dapat dipertanggungjawabkan. Materi ke-7 atau materi terakhir yaitu cara-cara mempertahankan standar etika. Pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi perusahaan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Cara yang ketiga yaitu jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilainya merupakan jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Kelima yaitu adanya pelatihan etika. Balai kerja merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. 6. Lakukan audit etika secara periodik. Audit cara yang terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada karyawan bahwa etika bukan sekedar bercanda.
7. Pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi, manajer bisa saja memperbolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan bahwa betapa pentingnya etika dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawar-tawar. Yang kedelapan yaitu hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan. Atasan harus memberikan contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya. Cara yang kesembilan yaitu ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. Dan cara yang terakhir yaitu libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari video podcast kaki 5 pada episode 4 dan episode 5. Pada episode 4 yang berjudul KPR Kuliner Minang sebagai destinasi wisata. Dalam video ini, pemilik kuliner Minang berbagi cerita tentang kuliner tradisional Minang yang unik seperti rendang, nasi biryani, dan pisang goreng. Dia mengemukakan bahwa kuliner Minang merupakan bagian dari kekayaan budaya dan warisan tradisional Minang. Di video ini juga menunjukkan bagaimana kuliner Minang dapat menggabungkan kekayaan kuliner dengan kekayaan budaya dan warisan tradisional. Pemilik kuliner berkata bahwa kuliner Minang dapat menjadi bagian dari pendekatan wisata yang lebih menyenangkan dan menarik. Pada video podcast kaki 5 episode 5 yang berjudul Potret Pengusaha Muda Minang. Di video ini, pengusaha muda berbagi cerita tentang keunikan dan keberhasilan mereka dalam bisnis mereka. Di video ini juga dia mengemukakan bahwa pengusaha muda Minang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, serta kemampuan untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang mana pada video ini menunjukkan bagaimana pengusaha muda Minang dapat menggabungkan kekayaan kuliner dengan kekayaan budaya dan warisan tradisional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.